Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke solusi optimal menggunakan metode MODI dengan contoh kasus dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, dimana sebelumnya kita sudah kerjakan dengan metode northwest corner, dan untuk selanjutnya setelah kita hitung dengan metode northwest corner, kita hitung solusi optimalnya dengan menggunakan metode MODI. Caranya, ya, yang pertama kita tentukan dulu nilai baris dan nilai kolom. Ini adalah nilai baris RA, RB, RC, lalu ini adalah K1 nilai kolom, K2 dan K3. Cara menghitungnya dengan menggunakan rumus W sama dengan RW sama dengan 0, di mana row baris pertama itu adalah nilainya 0, maka RA sama dengan 0. Lalu untuk baris selanjutnya dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ, ya. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, setelah kita masukkan dalam rumus, maka ketemu nilai-nilainya yang kita sudah cari, yaitu nilai RA-nya itu adalah 0 otomatis ya, karena RA adalah RW sama dengan 0. Lalu K1-nya 20, K2-nya 5, lalu RB-nya adalah 15, lalu RC-nya 5 dan K3-nya 14. Ya. Setelah ketemu semua nilai RA, RB, RC, K1, K2 dan K3, ini nantinya akan kita pakai untuk menghitung indeks perbaikan. Oke, langkah selanjutnya kita hitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perubahan dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Apabila hasilnya negatif, maka perbaikannya masih dimungkinkan. Artinya kita akan melakukan perhitungan nilai baris dan kolom seterusnya sampai dinyatakan tidak ada hasil yang negatif. Tapi bila semua indeksnya non negatif, maka pemecahannya dinyatakan telah optimal. Oke, kalau untuk menghitung nilai baris dan nilai kolom di sini, kita menggunakan alokasi nilai yang ada di kotak yang sudah ada nilainya, yaitu 50, 40, 60, 10, dan 40, yaitu ada di kotak A1, A2, B2, C2, dan C3. Nah, sedangkan untuk menghitung indeks perbaikan, yang kita pakai adalah kotak-kotak yang nilai alokasinya kosong, yaitu di A3, B1, B3, C1, ya. Nah, ini yang akan kita hitung di sini, ya. Maka kita hitung A3, B1, B3, C1. Masukkan ke dalam rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Nah, setelah didapatkan hasil, maka A3-nya ketemu minus 6, B1-nya minus 20, B3-nya minus 19, C1-nya 0. Ya. Apakah ada nilai negatif? Ada. Minus 6, negatif 6, negatif 20, negatif 19. Lalu kita pilih yang paling besar nilai negatifnya yang mana? Yang minus 20. Ada di B1. Maka dengan demikian B1 ini adalah titik tolak perubahannya. Artinya B1 ini akan kita lakukan alokasi nilainya. Ya. Kita lihat alokasi nilainya. B1 ada di sini. Ya. Maka ini akan kita lakukan alokasi. Cara melakukan alokasinya, yang pertama kita pilih dulu 3 sel yang berdekatan dengan B1. 3 kotak yang berdekatan di mana? Sini. Kita punya kotak A1, kotak A2, kotak B2 dan kotak B1, ya. Nah, setelah ketemu kotak yang berdekatan yang bisa kita pilih adalah kotak-kotak yang sudah mempunyai nilai alokasi, ya. Jadi kita tidak bisa memilih yang ini. Kita pilih yang ini. B1, B2, C1, C2. Kenapa nggak bisa? Karena C2 tidak ada isinya. Yang ada isinya hanya B2 dan C2. Maka ini tidak boleh kita alokasikannya seperti itu. Tapi kita alokasikannya di sini. Ya, karena A1 punya nilai, A2 punya nilai, B2 juga punya nilai. Yang tidak punya nilai hanya B1, karena B1 ini yang nantinya akan kita cari alokasinya. Ya. Mencari alokasinya berarti dari kotak ini mau kita pindahkan. A1-nya mau kita geser ke B1. Karena yang paling dekat dengan B1 kan A1, kita mau geser. Cara menggesernya seperti ini. Kita gambarkan dulu. A1 ini nilainya adalah 50.
Kalau mau digeser, maka 50 ini akan kita hilangkan, negatif. Maka keempat sel lainnya kita beri tanda berlawanan. Kalau di sini sudah negatif 50, maka di sini jadi positif 50. Di sebelah sininya jadi negatif 50. Di sebelah sininya jadi positif 50. Ya. Maka tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Maka sekarang terjadi perubahan. Jadi sekarang A1-nya 50 dikurangi 50, maka hasilnya 0. Lalu A2-nya 40 ditambah 50 jadi 90. Lalu B2 60 dikurangi 50 jadi hasilnya adalah 10. Lalu B1-nya 0 ditambah 50 jadi plus 50. Maka ini adalah alokasi yang baru. Alokasi yang baru kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Maka hasilnya jadi seperti ini. Yang barunya. Ya. Jadi sekarang yang barunya adalah ini. Ya, sudah berubah. B1-nya jadi 50, B2-nya jadi 10, lalu A2-nya jadi 90. A1-nya jadi kosong. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, sesudah dilakukan alokasi sel B1, maka kita hitung lagi nilai baris dan kolomnya. Kita hitung lagi menggunakan rumus yang tadi di awal, ya. Lalu kita hitung lagi indeks perbaikan kotak kosongnya. Nah, setelah itu kita cek masih ada nggak nilai negatif. Ternyata masih ada, yaitu minus 6 dan minus 90. Nah, kita cari yang paling besar, ya. Yang paling besarnya ada di minus 19. Maka sekarang ada di kotak B3. Maka sekarang yang dilakukan alokasi adalah di kotak B3. B3-nya ada di sini. B3 itu ada di sebelah sini. Ya, ini kita alokasikan B3. Caranya sama. Kita cari kotak yang berdekatan dengan B3. Kotak yang berdekatan dengan B3 ada di mana? Ada di sebelahnya ya. Nah. Ini kita alokasikan lagi. Ya. 10. Nilainya yang paling dekat ke sini 10. Maka kita tinggal caranya seperti tadi. Ya. Jadi yang ada 10-nya kita negatif karena dia mau kita pindahkan ke sebelah kanan. Sisanya tinggal di positif 10. Ini nilainya jadi di sini adalah yang mau kita ambil yang ini ya. Jadi di sini min 10, berarti di sini plus 10, di sini min 10, di sini plus 10. Tinggal kita masukkan ke dalam kotak ini ya. Maka hasilnya ada di sini. Hasilnya sekarang nilainya jadi B3-nya 10, C3-nya B3-nya 10, C3-nya 30, C2-nya 20. Ini setelah dilakukan alokasi perbaikan pada sel B3. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Hitung lagi nilai baris dan kolom. Setelah menghitung indeks baris dan kolom, maka kita hitung perbaikan lagi kotak kosongnya. Kita hitung lagi. Masih ada nggak nilai negatif? Masih ada, minus 6. Ini adanya di A3. Maka kita lakukan lagi perbaikan di sel A3 di sini. Ya, ini kita lakukan lagi. Nah, ini agak sedikit berbeda yang di A3. Di A3 ya, di sini ini adalah A3 yang mau kita lakukan alokasi. Kita mau cari sel-sel yang berdekatan dengan A3. Kalau kita pakai seperti ini, ya. Kalau kita pakai seperti ini, A3 di sini, ya. Yang ada nilai alokasinya hanya di A2 dan B3. Tapi di B2-nya nilainya kosong. Maka kita tidak bisa memakai alokasi pada sel seperti ini. Maka kita cari yang berdekatan lagi dengan B3, yaitu di sini. Nah, jadi kita pakainya yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya. Ya. Maka hasilnya seperti yang ada di bawah. Ya. Ini agak sedikit berbeda untuk yang di A3 ya.
karena kebetulan dia tidak punya nilai, maka kita tidak bisa pakai yang ada di sini tadi, tapi yang kita bisa pakai adalah di A2, A3, C2 dan C3 ya. Cara mengalokasikannya sama seperti yang tadi caranya ya. Selanjutnya hitung lagi nilai baris dan kolomnya. Lalu hitung lagi nilai indeks perbaikan kotak kosongnya ya. Lalu dicek kembali. A1-nya di sini adalah 20. A1-nya 20, B2-nya 13, C1-nya 7, C3-nya 6. Nah, masih ada nggak nilai negatifnya? Sudah habis ya. Kalau sudah habis, maka solusinya dinyatakan sudah optimal.